Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pertama kita. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Akan tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu konsep dasar psikologi pendidikan, kita akan berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Alania Al-Fatihah. Terima kasih. Kita langsung saja mulai membahas tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Kita awali dengan pendahuluan. Pada dasarnya setiap individu membutuhkan suatu pendidikan. Nah, melalui pendidikan ini, setiap orang mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Untuk apa? Untuk kehidupan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, akan tetapi, guna memaksimalkan kegiatan pendidikan, maka setiap guru atau pendidik sebaiknya mengetahui setiap karakteristik siswa yang akan dilakukan pembelajaran. Nah, untuk apa itu? Yaitu untuk memaksimalkan tujuan yang dikehendaki dari pendidikan itu. Nah, karakteristik siswa yang dimaksud di sini yaitu berkaitan dengan kegiatan belajar dan mengajar yang ada di sekolah. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita membahas apa itu psikologi pendidikan, kita membahas dulu tentang apa itu psikologi dan apa itu pendidikan. Karena apa? Psikologi pendidikan itu terdiri dari dua kata, yaitu kata psikologi dan pendidikan. Nah, sebelum kita membahas apa itu psikologi pendidikan, nah kita bahas dulu tentang apa itu psikologi. Nah, tentu saja teman-teman sudah mengetahui apa itu psikologi dari semester sebelumnya ya, tapi kita akan ulas sedikit untuk mengingatkan apa itu psikologi. Nah, secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pise dan logos. Secara terminologi dapat didefinisikan sebagai yang pertama menurut siapa, yaitu Woodward mendefinisikan psychology is the science of activities of the individual. Jadi psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang aktivitas dari seseorang. Nah, aktivitas-aktivitas ini berkaitan dengan perilaku. Nah, selanjutnya siapa? Yaitu Crow and Crow mendefinisikan bahwa psikologi is the study of human behavior and human relationship. Jadi psikologi itu kaitannya dengan perilaku manusia dan interaksinya dengan alam. Nah, hubungan ini tidak hanya manusia dengan manusia, tapi juga manusia dengan lingkungannya. Menurut dari terminologi yang diungkapkan oleh ahli di atas ya, dua ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang berbagai aktivitas manusia, baik itu yang tampak ataupun yang tidak tampak melalui berbagai gejala yang menyertainya. Jadi, berbagai aktivitas dari manusia yang tidak tampak maupun tampak itu dapat dipelajari dari gejala-gejala yang menyertainya. Misalkan apa yang tidak tampak? Berpikir, kemudian melamun, atau yang lainnya. Oke, kita lanjut ya.
Lalu, apa itu pendidikan? Nah, secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Latin, yaitu educatum, maaf, yang berarti pengembangan diri. Nah, secara terminologi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu tuntunan dalam diri agar mampu mencapai keselamatan diri setinggi-tingginya. Berbeda dengan Horney. Horney mendefinisikan pendidikan itu sesuatu alat atau media interaksi dalam kelompok sosial. Untuk apa? Wujud dari eksistensi diri manusia. Nah, tidak jauh dari Ki Hajar Dewantara maupun Horney. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, nah, mendefinisikan bahwa pendidikan itu merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh individu yang mencakup berbagai kegiatan belajar dan mengajar secara aktif, sehingga mampu mengembangkan diri individu untuk apa? Agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai definisi tersebut maka dapat didefinisikan pendidikan itu apa sih? Yaitu suatu bentuk usaha yang dilakukan secara sadar oleh individu dalam bentuk tuntunan untuk apa? Untuk mengembangkan diri agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat bangsa maupun bangsa dan negara. Oke, kita lanjut. Lalu, apakah psikologi pendidikan itu? Nah, psikologi pendidikan menurut Ensiklopedia Americana volume 9 mendefinisikan psikologi pendidikan merupakan ilmu yang berkonsentrasi pada penemuan dan pengaplikasian berbagai prinsip dan teknik untuk mendukung pembelajaran yang lebih efisien. Berfokus pada apakah psikologi pendidikan itu? Ada kurikulum, metode pengajaran, ataupun berbagai prinsip dalam belajar. Nah, itu cakupannya. Oke, selanjutnya tidak jauh berbeda dari pengertian sebelumnya. Menurut Crow and Crow mendefinisikan psikologi pendidikan yaitu pengetahuan ini yang berkaitan dengan keilmuan psikologi yang menitikberatkan atau memfokuskan tentang kapan dan mengapa pembelajaran dilakukan. Oke, dari dua pernyataan tersebut secara terminologi, maka psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang hal-hal yang terkait dengan aktivitas belajar dan mengajar yang dilakukan oleh siapa? Oleh peserta didik. Oke, kita lanjut. Nah, sejarah psikologi pendidikan. Sejarah psikologi pendidikan ini tidak lepas dari peran tiga tokoh utama penting pada sekitar abad ke-19. Siapakah mereka? Yaitu William James, John Dewey, maupun E.L. Thorndike. Oke, kita bahas yang terlebih dahulu William James. William James perannya apa dalam perkembangan psikologi pendidikan? Nah, peran William James yaitu memberikan sumbangsih pemikiran berupa apa? Berupa pola pemikiran bahwa setiap peserta didik untuk dapat diketahui tingkat
tingkat pola pikir atau kognitifnya, maka perlu diberikan pembelajaran satu tingkat lebih tinggi di atasnya. Misalkan kelas 1 SD. Nah, saat dia memang mengukur kapasitas intelijensinya atau kemampuan si anak, maka diajari satu tingkat di atasnya, misalnya pembelajaran kelas 2. Kalau memang si anak mampu menangkapnya, maka si siswa tersebut memiliki kemampuan yang lebih ataupun di atas rata-rata. Kalau memang belum bisa menangkapnya, berarti anak tersebut memang berada di rata-rata. Akan tetapi, kalau satu tingkat pun dia belum bisa menangkap suatu pembelajaran, bukan berarti dia di bawah rata-rata, melainkan ada sesuatu. Apakah itu? Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut pada tema-tema pembelajaran psikologi pendidikan ini. Oke, itu sumbangsi pemikiran dari William James. Yang kedua, John Dewey. John Dewey ini sumbangsi dalam pemikiran pada psikologi psikologi pendidikan itu apa? Yaitu setiap peserta didik mempunyai peran aktif dalam pembelajaran. Tidak hanya menekankan pada pola pasif yang ada di sekolah, yaitu anak mendapatkan atau siswa mendapatkan pembelajaran dari guru, kemudian duduk manis di dalam kelas dengan cara menghafal, tidak. Melainkan ada perpaduan antara pola pikir dan juga lingkungannya. Jadi ada semisal kolaborasi antara pola pikir dan juga adaptasi dengan lingkungan. Jadi seorang siswa itu pemikir aktif. Bukan hanya duduk diam dan menghafal, tetapi mampu mengaplikasikan apa yang telah diberikan oleh guru ataupun pendamping pembelajaran di sekolah pada konsep ataupun pada adaptasi lingkungan di sekitarnya. Oke, selanjutnya, menurut E.L. Thorndike, nah, perannya apa dalam perkembangan psikologi pendidikan ini? Yaitu melalui pemikiran beliau bahwa pendidikan pada siswa hendaknya difokuskan pada kemampuan nalar setiap siswa. Jadi pembelajaran itu tidak hanya konseptual saja, melainkan hal-hal yang mampu teramati dan terukur. Nah, itu menurut Thorndike. Nah, setelah dari ketiga pola pemikiran tadi, maka berkembanglah ataupun munculnya pola-pola pemikiran baru dari pendidikan itu sendiri. Oke, itu sedikit dari sejarah psikologi pendidikan. Lanjut. Nah, apa sih tujuan dari psikologi pendidikan itu? Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan individu khususnya peserta didik. Yang kedua, tujuannya untuk mengetahui perubahan perilaku pada peserta didik. Yang ketiga, pengendali perilaku yang menyimpang. Yang keempat, untuk mengetahui pola pikir dari setiap peserta didik. Kemudian yang terakhir, merumuskan desain pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Nah, itu tujuan dari psikologi pendidikan. Oke, kita lanjut. Apa itu ruang lingkup psikologi pendidikan? Nah, ruang lingkupnya berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan tadi, si peserta didik yang berkaitan dengan apa? Pembelajaran, belajar, dan mengajar. Nah, di sana ada apa saja? Yaitu yang pertama, perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan ini baik dari sisi kognitif yang maupun keseluruhan kognitif, kemudian efektif maupun psikomotorik. Nah, di sini berarti kaitannya dengan adanya pembawaan ataupun
keturunan yang dilingkupi dalam lingkup lingkungan. Nah, yang kedua, sifat dan proses belajar. Terus yang selanjutnya yaitu kesiapan belajar siswa, kemudian pendukung dan penghambat proses belajar mengajar. Yang selanjutnya ruang lingkupnya apa? Yaitu kesehatan mental peserta didik, kemudian teknik dan juga dampak dari hasil belajar. Nah, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahasnya lebih lanjut melalui video conference ya, yang telah kita sepakati sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.